Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita tiba pada materi YouTube branding ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal-awal ya. Disinilah kenapa pentingnya Anda menentukan konsep channel Anda seperti apa nantinya. Karena nanti konsep ini secara otomatis akan berpengaruh pada 6 hal yang saya sampaikan ini. Oke ya. Jadi kalau kita bicara YouTube branding itu, saya nggak akan terlalu banyak bicara soal branding ya. Karena saya yakin semuanya Anda yang sudah yang mendengarkan video ini tahu betul bagaimana pentingnya sebuah branding itu untuk pengembangan bisnis ya, baik untuk online maupun offline. Nah, di sini untuk YouTube sendiri ada 6 hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah nama channel dan URL yang nantinya Anda gunakan. Nah, tentu kalau kita bicara nama channel dan URL, kita kembali ke konsep awal channel kita. Nah, makanya sekali lagi saya tekankan, siapkan betul nanti seperti apa konsep channel Anda, seperti apa kontennya ya. Kemudian yang kedua adalah profil picture. Jadi tentu ada kesesuaian antara nama channel, URL, dan profil picture-nya. Jadi 6 hal yang saya sampaikan ini adalah sebuah satu kesatuan yang sebenarnya dalam pengertian saya tidak bisa dikesampingkan satu sama lain. Artinya semuanya harus terkait ya, dan harus selalu teriring bersama sejalan ya. Selain profil picture, kita nggak bisa mengkarakterikan yang namanya channel art-nya. Jadi kalau kita bicara tentang YouTube branding itu, tiga hal utama yang biasanya orang perhatikan adalah nama channelnya ya, apa, kemudian profil picture yang digunakan itu apa, dan yang ketiga adalah channel artnya, begitu ya. Jadi tiga hal utama yang saya sampaikan di atas ini adalah merupakan poin penting yang memang teramat penting ya, yang harus Anda perhatikan di awal ya. Dan tentunya kalau sudah Anda siapkan, nanti kita juga harus tetap memanage dengan memperhatikan intro dan outro serta kualitas videonya ya. Kemudian yang terakhir, apa yang Anda upload, setiap video yang Anda upload itu harus sesuai dengan tema, sesuai dengan topik dan konsep channel yang Anda bangun ya. Jadi kalau misalkan Anda membangun YouTube itu untuk tujuan misalkan tutorial Photoshop misalkan ya, ya berarti nanti nggak jauh dari itu tutorialnya ya. Jadi jangan sampai melenceng atau channelnya sampai channel gaduh-gaduh, kecuali kalau Anda memilih pilihan yang saya berikan yang kedua, yakni YouTube for spammer ya. Jadi kalau Anda gado-gado berarti Anda masuk ke lahan yang for spammer, bukan yang branding ya. Jadi sekali lagi saya akan ulang kembali ya. Jadi ada 6 hal penting yang perlu Anda perhatikan. Tentunya sebelum menentukan ini, Anda sudah menyiapkan konsep channel Anda seperti apa, nanti Anda mengisinya bagaimana. Nah, nanti 6 hal ini kemudian yang harus Anda perhatikan. Nama, channel dan URL, kemudian profil picture yang nantinya Anda gunakan, channel art, kemudian intro dan outro video, kemudian yang tak kalah penting adalah kualitas video yang Anda berikan. Nah, kalau kita bicara kualitas, tentu kualitas ini kita lihat dari dua sisi ya. Sisi yang pertama adalah kontennya. Jadi konten itu apakah yang Anda berikan itu ada manfaatnya kira-kira untuk para viewer, para penonton atau tidak, begitu ya. Apakah apa yang Anda berikan itu nantinya dibutuhkan atau tidak oleh para penonton, itu yang paling penting ya. Kemudian kedua, dari sisi kualitas video sendiri ya. Jadi kalaupun nanti Anda menyampaikan sesuatu itu bagus, cuman karena teknik pembuatan videonya yang kurang bagus, itu juga nanti akan berpengaruh pada kualitas video. Kemudian terakhir, kita sekali lagi harus menyesuaikan konten dengan tema kita ya. Jadi konten itu harus selalu terikat dengan konsep utama channel yang Anda bangun, oke ya. Jadi ini yang perlu Anda perhatikan, ini PR yang Anda harus selesaikan sebelum Anda naik atau melanjutkan ke tutorial berikutnya. Sekarang sebagai contoh saya akan langsung masuk ke salah satu channel yang sukses ya untuk apa namanya, lokal ya. Jadi Mas Reza Octavian, coba Pak Anda perhatikan di sini. Jadi untuk brandingnya dia memberikan di sini ya gambar profil picture-nya, dia menggunakan icon dirinya sepertinya ini ya. Kemudian di sini Anda perhatikan untuk tampilan channel art-nya sangat bagus ya. Anda bisa melihat seperti ini. Dia memberikan apa namanya, grafik yang sangat banyak di sini yang sesuai dengan tema channelnya, yakni game online play aja. Kemudian saya akan coba buka yang lain. Nah, di sini untuk yang berikutnya ada Last Day Production. Jadi di sini kalau kita perhatikan dari channel art-nya saja, saya sendiri langsung wah, ternyata ini pasti ini ya, pasti bagus ini kualitasnya. Karena memang tercermin dari kualitas channel art-nya yang memang sudah berkelas ya kalau kita lihat ya di sini. Kemudian di sini untuk profil picture-nya dia memberikan hanya simple ya, cuman LDP ya, cuman justru ini ada nilai jualnya kalau menurut saya ya, karena memang keterkaitannya dengan
di sini ya. Jadi orang itu langsung, oh ini LDP. Saya akan coba lihat yang lain ya. Misalkan mana ya. Nah, di sini kalau Anda perhatikan sama halnya dengan Last Day Production yang tadi ya. Jadi ini Anda perhatikan ya, untuk channel art-nya terlihat begitu profesional dan sangat-sangat cantik ya. Artinya ketika melihat ini, Anda langsung tahu ya, tertanam dalam persepsi kita bahwa dia menyajikan tutorial Photoshop ya, termasuk dengan lengkap dengan apa namanya, profil picture yang dia gunakan. Oke ya. Sekarang coba mari kita bandingkan ke beberapa channel ya. Tadi di sini video anak muslim ya. Untuk channel ini dari segi kualitas videonya sebenarnya sangat-sangat bagus ya. Jadi terlihat dengan jumlah viewernya yang sangat banyak ya. Cuman kalau kita lihat dari segi branding, ini kita seolah nggak tahu ya channel ini apa sih maunya ya. Dan kemudian kira-kira arahnya kemana begitu ya. Banyak memang sebenarnya orang yang menafikan keberadaan profil picture dan juga timeline termasuk alamat URL-nya. Padahal ini merupakan elemen yang sangat penting yang hampir digunakan oleh semua YouTuber yang telah sukses di luar sana ya, termasuk misalnya tadi Mas siapa, Reza Octavian, kemudian Last Day Production ya. Oke ya, saya akan coba lihat yang lain ya. Saya akan masuk ke sini ya mungkin. Sekarang kita perhatikan lagi punyanya Mas Edezel ya. Di sini Anda perhatikan untuk tampilan channel art-nya sangat-sangat menawan ya, sangat-sangat cantik, menarik sekali. Jadi ketika melihat gambar yang seperti ini seolah-olah kita langsung ada magnetnya yang menarik kita untuk melihat video-videonya Mas Edezel untuk kita lihat lebih jauh begitu ya. Jadi di sini karena dia menggunakan ininya personal ya, jadi menggunakan ini ikonnya dia menggunakan ikon pribadi dirinya. Kemudian untuk channel art-nya dia gunakan seperti ini. Kemudian lagi kalau misalkan saya akan coba bandingkan dengan yang lain ya. Oke. Anda bisa melihat di sini untuk video TV News Channel ya, sama dengan yang tadi yang video Islami tadi ya. Jadi Anda bisa melihat bahwa kita seolah nggak tahu ya, ini nanti kita dibawa kemana oleh channel ini ya. Terkadang sesuatu yang tidak kita pikirkan, tapi padahal ini sangat-sangat penting ya. Banyak orang yang asal upload video, tapi mereka lupa dengan branding awalnya, pondasinya, yakni ada pada channel art, profile picture, dan juga nama channel itu sendiri. Artinya kalau kita nanti main seperti ini berarti kita langsung ke YouTube for spammer ya, bukan YouTube yang long term kalau saya bilang. Saya akan coba lihat yang lain, misalkan saya akan coba cari ya yang sudah banyak Photoshop misalkan. Kita akan lihat. Nah, ini simple ya, cuman Anda perhatikan di sini dia memberikan brandingnya seperti ini ya. Jadi sekali lagi untuk bisa sukses di YouTube, kalau memang Anda mau serius ya, jangan lupa bahwa profil picture, kemudian channel art, dan juga nama channel, sekaligus 6 hal yang saya sampaikan di awal tadi adalah merupakan sesuatu yang memang benar-benar harus Anda tekankan untuk Anda laksanakan, untuk Anda lakukan ya, Anda bangun dengan baik ya. Karena memang 6 hal ini merupakan pondasi yang nantinya akan melatar belakangi kesuksesan Anda ketika membangun channel di YouTube. Oke ya. Demikian tutorial kita untuk modul kali ini. Kita akan lanjutkan tutorial berikutnya di modul-modul yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.